Terima kasih untuk Anda yang masih bergabung bersama kami di Market Review, dan sebelum kita lanjutkan perbincangan, tim redaksi kami sudah merangkum beberapa informasi grafis dan mungkin saja bisa menjadi salah satu referensi untuk Anda. Langsung saja kita ke grafis yang pertama, pemirsa. 6 indikator utama sebuah negara masuk ke dalam zona resesi. Yang pertama, penurunan PDB selama 2 kuartal berturut-turut. Kemudian penurunan PDB sebanyak 1,5%. Penurunan kegiatan manufaktur selama periode 6 bulan, penurunan pekerjaan non-pertanian sebesar 1,5%, penurunan jumlah lapangan kerja lebih dari 75% industri selama 6 bulan atau lebih. Kemudian peningkatan angka pengangguran sebanyak 2 poin, minimal di angka 6% ini. Tadi pun juga sempat kita singgung bersama dengan Bapak Sarman Simanjorang, di mana tingkat pengangguran atau PHK cukup banyak terjadi dalam beberapa waktu terakhir. Ini adalah bagian strategi dari para pelaku usaha untuk menghindari dari dampak pandemi COVID-19 terhadap lini bisnis yang dijalankan saat ini untuk tetap bertahan. Ya, kita beralih ke grafis selanjutnya. Kita akan coba lihat juga dampak resesi bersifat domino pada kegiatan ekonomi. Yang pertama adalah investasi anjlok, kemudian jumlah lapangan kerja menurun, angka PHK naik signifikan. Dan ini pun juga sempat kita singgung tadi, untuk angka PHK dan jumlah lapangan kerja mengalami penurunan efisiensi dari para pelaku usaha. Kita beralih ke grafis selanjutnya, komponen PDB Indonesia yang terkontraksi. Ini dari posisi impor, ini minus di 17%, ekspor di 11,7%, investasi minus di 8,6%, belanja pemerintah juga tertekan minus di 6,9%. Kemudian konsumsi lembaga non-pemerintah minus di 7,8%, dan konsumsi rumah tangga ini mengalami tekanan minus di 5,5%. Ini beberapa komponen PDB Indonesia yang terkontraksi selama pandemi COVID-19. Dari sisi impor, yang paling mengalami tekanan cukup dalam, kemudian juga dari sisi ekspor dan konsumsi ini minus di 5,5%. Kita beralih ke grafis selanjutnya, kita akan coba lihat indikator ekonomi lainnya di Indonesia yang juga mengalami penurunan. Dapat Anda saksikan juga di layar televisi Anda, di mana penjualan mobil domestik ini mengalami kontraksi cukup dalam, minus di 89%. Meskipun dari data Gaikindo dalam beberapa bulan terakhir masih dalam tekanan, tapi sudah mulai kepada arah perbaikan ini. Ini terkait penjualan beberapa produsen mobil yang ada di Indonesia. Begitu juga dengan penjualan sepeda motor domestik ini minus di 80%. Kemudian penjualan semen domestik minus di 11%, dan juga ada indeks PMI manufaktur ini minus di 38%. Dan selanjutnya ada indeks keyakinan konsumen ini minus di 36%. Itu dia beberapa indikator ekonomi lainnya di Indonesia mengalami penurunan pasca dari pandemi COVID-19, komponen PDB-nya juga indikator resesi dan efek domino daripada dampak resesi, dan semoga bisa menjadi salah satu referensi untuk Anda. Kita lanjutkan kembali perbincangan bersama dengan Bapak Sarman Simanjorang, Ketua DPD Himpunan Pengusaha Pribumi Indonesia atau HIPI DKI Jakarta. Pak Sarman, kita lanjutkan kembali, Pak. Iya, Mas. Ya, di tengah kondisi yang ada saat ini, Pak Sarman, tetap kita mengedepankan keoptimisan begitu. Tadi pun juga sempat Anda singgung, masih ada peluang di kuartal keempat. Dengan catatan tadi, penyebaran pandemi COVID-19 sudah mulai dikendalikan dalam hal ini, jumlah kasus sudah mulai ditekan, kemudian pelonggaran kembali dilakukan oleh pemerintah untuk beberapa sektor tertentu, dengan catatan lagi ini tetap dengan protokol kesehatan yang ketat begitu. Dari sisi keoptimisan Pak Sarman, peluang apa yang Anda lihat ini di sisa beberapa bulan di tahun 2020 meskipun Indonesia menghadapi resesi di kuartal ketiga ini? Ya, Mas David. Jadi kalau kita lihat memang data-data yang tadi disampaikan oleh IDX Channel, ya itulah kenyataannya. Ya kan, bagaimana kondisi investasi kita, impor kita, belanja pemerintah, kemudian juga termasuk misalnya yang sangat menyedihkan ya, anjloknya penurunan daripada penjualan kendaraan bermotornya. Itu adalah situasi yang kita harus terima ya, kondisi saat ini. Jadi
itu akan sangat berpengaruh kepada dunia usaha. Kita bisa bayangkan sekelas industri kendaraan bermotor dengan omset penjualan seperti itu, dengan jumlah tenaga kerja yang puluhan ribu, ya itu bisa dibayangkan bagaimana beban pengusaha. Tapi kita melihat begini, kita dari pengusaha masih tetap punya optimisme. Jadi optimisme kita itu adalah ya yang tadi saya katakan, misalnya ini misalnya ya, misalnya bahwa ternyata dalam perjalanan ini pemerintah dan kita bersama lah ya mampu mengendalikan penyebaran virus corona ini di November misalnya. Dan Pak Menteri BUMN, Pak Erick Thohir, katakanlah dengan segala kerja keras yang ada bisa mempercepat pengadaan daripada vaksin misalnya. Nah tentu ini menjadi momentum apabila nantinya misalnya kelonggaran itu sudah diberikan oleh pemerintah, dan berbagai usaha bisnis, jasa, UKM dan semuanya itu sudah normal, kemudian juga masyarakat kita juga sudah tidak lagi memiliki satu kekhawatiran untuk beraktivitas. Nah ini menjadi peluang kita untuk bisa cepat ya keluar dari resesi. Apalagi saya katakan tadi misalnya momentum ya Natal dan Tahun Baru ini menjadi sesuatu yang bisa kita manfaatkan kalau ini bisa cepat kita lalui, ya sehingga saya sangat punya proyeksi kalau misalnya bulan November itu kita bisa start, ya pertumbuhan ekonomi kita semester 4 itu kemungkinan bisa positif, walaupun misalnya katakanlah mungkin 0, sekian atau 1% misalnya, tapi sudah positif. Jadi untuk mengangkat daripada pertumbuhan ekonomi kita di 2021 sesuai dengan target pemerintah di angka 4,5 sampai dengan 5,5, menurut hemat saya sesuatu yang sangat bisa diwujudkan gitu. Itu pertama. Yang kedua adalah kita masih punya katakanlah kekuatan yang belum keluar nih, yaitu adalah kelas menengah baru kita. Kelas menengah baru kita ini ada sekitar 50 juta dan mereka itu punya simpanan uang yang saat ini mereka tidak belanjakan. Ya, mereka masih melihat situasi dan kondisi pandemi COVID ini. Tapi kami sangat yakin ketika nantinya kita sudah normal, ya kekuatan baru ini akan muncul. Mereka akan menghiasi daripada berbagai transaksi di properti, apakah itu nanti di kendaraan bermotor misalnya, maupun mungkin di peralatan-peralatan yang lain, belanja-belanja yang lain. Ini adalah kekuatan kita. Jadi kelas menengah kita baru kita ini kekuatan yang masih belum muncul nih. Mereka masih wait and see, masih melihat situasi dan kondisi, tapi kita yakin ketika nanti ekonomi kita normal, mereka ini akan bisa mempercepat daripada pertumbuhan ekonomi kita, Mas David. Gitu. Baik, Pak Sarman, ketika skenario-nya tidak berjalan dengan baik, Pak, pandemi COVID-19 ini masih terus berlanjut, jumlah kasus terus mengalami peningkatan. Dampak apa nanti yang akan ditimbulkan, terutama dari sisi para pelaku usaha, Pak Sarman? Ya, dampaknya menurut hemat saya ini akan semakin membuat dunia usaha sangat-sangat terpuruk. Apalagi kalau ini berkepanjangan, tidak tertutup kemungkinan akan banyak pengusaha-pengusaha kita yang akan kolaps gitu. Kemudian akan PHK akan semakin bertambah, kemudian juga nanti konsumsi rumah tangga kita atau daya beli masyarakat kita semakin menurun. Nah, ya ini yang kita khawatirkan nanti ini dari resesi bisa ke depresi kan? Itu kalau ini sangat-sangat berkepanjangan. Tapi kita tidak pernah berpikir sampai ke arah sana kalau kita memiliki suatu semangat baru, semangat kebersamaan, persatuan dan kesatuan, kesadaran kita yang tinggi terhadap disiplin untuk melaksanakan protokol kesehatan, karena ini adalah pertaruhan kita semuanya. Pertaruhan akan masa depan ekonomi kita, pertaruhan akan masa depan daripada sumber penghidupan masyarakat kita. Mari kita bersatu, mari kita bersama-sama, mari kita mendukung berbagai program pemerintah untuk memerangi COVID-19 ini supaya cepat kita bisa melaluinya, badai ini cepat berlalu, dan kita optimis ekonomi kita akan tumbuh ke arah yang positif. Baik. Pak Sarman, terima kasih sudah bergabung bersama kami di Market Review. Intinya adalah bagaimana upaya pemerintah dalam mengendalikan COVID-19 dan tidak hanya dari pemerintah, seluruh elemen masyarakat, dari pengusaha terutama dari masyarakat untuk mematuhi protokol kesehatan. Ketika ini sudah bisa kembali dikendalikan, ekonomi perlahan kembali akan pulih. Terima kasih Pak Sarman, sehat selalu sudah bergabung bersama kami, Pak.
Terima kasih Mas David, Baik. salam sehat dan Ya, semangat selalu. ada Bapak Sarman Simanjorang, Ketua DPD Himpunan Pengusaha Pribumi Indonesia atau HIPI DKI Jakarta. Kita akan jeda kembali terlebih dahulu di segmen selanjutnya. Nanti kita akan berbincang bersama dengan ekonom, masih dengan topik yang sama. Pemirsa, kami akan segera kembali usai jeda berikut ini.